Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas dan mendiskusikan materi mengenai dua model pendekatan dalam studi Islam awal. Pembahasan pada kali ini merupakan lanjutan dari pembahasan minggu lalu bersama kelompok 2 yang membahas mengenai model pendekatan tradisionalis. Pada kali ini kita masuk pada model pendekatan revisionis. Pendekatan revisionis sendiri pertama kali dikemukakan oleh seorang tokoh orientalis barat, yakni John Wansbrough pada tahun 1986, yang kemudian pendekatannya ini dilanjutkan dan diperluas lagi pembahasannya secara lebih gamblang oleh salah satu anak muridnya, yakni Andrew Ripin. Dalam pengertiannya sendiri, pendekatan revisionis ini merupakan kritik sumber terhadap Al-Quran serta literatur Islam lainnya yang mengacu pada literatur non-muslim atau literatur asing. Berbeda dengan pendekatan tradisionalis, yang mana mereka dalam proses mengkaji Islam itu hanya sebatas mengacu pada literatur tradisional muslim itu sendiri. Dasar pendekatan revisionis. Ada beberapa dasar dalam pendekatan revisionis. Yang pertama, selama lebih dari 1 abad sarjana barat menempatkan kitab suci sebagai sumber literatur yang harus dianalisa secara kritis untuk mengungkap keaslian dan historis teksnya. Karena mereka tidak percaya begitu saja dengan literatur. Sebelumnya mereka harus mengetahui siapa dan apa latar belakang penulisnya. Karena dalam pendekatan revisionis ini mereka mengkritik terhadap sumber Al-Quran dan literatur Islam, maka mereka tidak langsung percaya begitu saja terhadap literatur Islam. Dan selama lebih dari 1 abad, sarjana barat ini menempatkan kitab suci sebagai sesuatu yang harus dianalisa, harus mengetahui siapa penulisnya, apa latar belakang penulis dalam menulis buku tersebut. Yang kedua, mereka menaruh perhatian serius untuk perbandingan literatur Islam dengan data eksternal di luar tradisi umat Islam. Jadi kaum revisionis membandingkan literatur Islam dengan data-data literatur yang ada di luar Islam. Karena kaum revisionis berpendapat bahwa sumber tertulis tidak menjamin kejadian itu benar-benar terjadi. Kenapa? Karena kemungkinan adanya human error atau kesalahan dalam menulis, kesalahan copy, atau kesalahan-kesalahan lain yang disebabkan karena dokumen yang tertulis yang ada di dalam literatur dari masa awal hingga masa kontemporer mengalami suatu proses yang panjang, proses dalam transmisi dokumennya yang sangat panjang, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa literatur tersebut memiliki kesalahan di dalamnya. Atau bisa dibilang mereka tidak skeptis lah, bisa dibilang mereka skeptis terhadap literatur yang ada. Yang ketiga, harus adanya bukti material berupa peninggalan sejarah warisan arkeologi yang semasa dengan peristiwa yang diteliti. Setiap literatur bahkan bukti peninggalan sejarah itu juga harus di cross check melalui warisan arkeolog. Jadi literatur yang disajikan harus dicari hard fact-nya oleh orang-orang revisionis. Kalau tidak ditemukan, maka mereka dengan mudah mempermasalahkan literatur, bahkan menolak teori yang ada dalam literatur tersebut. Jadi dasar pendekatan revisionis yang ketiga ini, bahwa kaum revisionis itu mencari bukti-bukti material, bukti-bukti yang ada yang mendukung suatu peristiwa yang ada dalam literatur tersebut. Sehingga kalau suatu literatur itu kemudian berbeda dari bukti material yang ada, ataupun tidak ditemukannya suatu bukti material yang mengenai literatur yang sedang disajikan atau suatu literatur yang ada, maka kaum revisionis, pendekatan revisionis ini tidak mempercayai, bahkan menolak teori yang ada dalam suatu literatur. Baiklah, selanjutnya ada 3 prinsip utama pendekatan revisionis dalam studi Islam, yaitu yang pertama, pendekatan kritik sumber terhadap Al-Quran dan literatur Islam terkait dengan kebangkitan Islam
penaklukan Islam dan masa Umayyah. Ya, ini menyangkut dengan historis yang terjadi ya pada masa itu ya. Yang kedua, pentingnya untuk membandingkan literatur Islam dan dengan data eksternal di luar tradisi umat Islam, terutama data yang semasa dengan peristiwa yang disebutkan. Ya, supaya apa ya? Supaya tidak terjadi penipuan mungkin, penipuan sejarah gitu kan. Yang ketiga, ada pemanfaatan bukti material, yaitu arkeologi, numismatik, dan epigrafi yang semasa dengan peristiwa yang diteliti, dan kesimpulan yang diambil dari data tersebut dipandang lebih valid dibandingkan dengan data yang tidak semasa, yakni data berupa literatur Islam yang ditulis jauh setelah peristiwa terjadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada dua aliran besar yang berperan dalam pendekatan sejarah. Yang pertama, yaitu pendekatan tradisionalis. Pada pendekatan ini hanya mengandalkan sumber-sumber tertulis. Itu pun juga dibatasi dari sumber-sumber yang hanya berasal dari literatur Islam yang berbahasa Arab, dengan menggunakan pola-pola pendekatan serta teori dan metodologi yang sudah lazim di kalangan umat Islam. Pada prinsipnya, pendekatan tradisionalis ini didasarkan pada asumsi dan premis-premis, yaitu misalnya pada literatur Islam, fakta secara valid didapatkan tentang kesejarahan, yaitu terkait kelahiran Islam, biografi Nabi Muhammad, serta penaklukan Islam pada wilayah timur. Nah itu juga didapat dan disandarkan dan didasarkan pada sumber atau literatur Islam tersebut. Dan jika terjadi perbedaan, apalagi pertentangan tentang informasi, maka diselesaikan dengan cara mengkaji rangkaian transmisi dari para pembawa berita, dan yang itu dikenal sebagai sanad atau isnad. Serta kemudian data tertulis tadi menjadi amat dominan, bahkan hampir tidak diperlukan bukti lain dalam proses analisis peristiwa sejarah selain bukti tulis tadi gitu. Jadi di metode pertama ini hanya digunakan dengan metode tulis saja tanpa ada material. Setelah itu ada pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan revisionis. Berbeda dengan pendekatan tradisionalis tadi, pendekatan revisionis ini adalah transformasi dari pendekatan tradisionalis yang awal tadi. Nah, dalam pendekatan revisionis ini terdapat tiga prinsip pokok dalam pendekatan revisionis ini. Yang pertama adalah pendekatan dari kritik sumber terhadap Al-Quran dan literatur Islam terkait dengan kebangkitan Islam ataupun penaklukan. Terus yang kedua, yaitu pentingnya untuk membandingkan literatur Islam dengan data eksternal di luar tradisi umat Islam. Jadi ada dua komponen yang dibandingkan satu sama lain untuk saling melengkapi fakta sejarah. Terus yang ketiga, ada pemanfaatan bukti material. Nah, bukti material ini meliputi berbagai unsur. Salah satunya adalah arkeologi, semacam peninggalan sejarah, bentuk benda-benda atau lain semacamnya. Terus ada juga numismatik, berupa alat transaksi baik uang ataupun jasa dan lain semacamnya. Terus ada juga epigrafi, semacam tulis-tulisan ataupun karya-karya tulis yang digunakan sebagai peninjau data fakta bukti sejarah gitu. Itu yang digunakan oleh pendekatan revisionis. Nah, yang pendekatan revisionis ini bisa dikatakan dan bisa disimpulkan bahwa data yang dipakai menggunakan metode ini dipandang lebih valid daripada pendekatan tradisionalis, karena pendekatan revisionis ini lebih komprehensif dan menyeluruh untuk mencapai bukti yang valid tadi.
Baik, sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.